Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan apa itu psikometrik. Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam pelajaran psikometrik ini? Oke, pertama-tama kita lihat dulu kali ya, apa sih arti psikometrik? Nah, psikometrik ini merupakan ilmu yang mempelajari teori dan teknik dalam pengukuran psikologi. Jadi dalam arti ini nih, kita bisa tahu bahwa psikometrik itu merupakan mata pelajaran yang membahas mengenai pengukuran psikologi dari teori sampai cara pembuatan dan hasilnya. Nah, pengukuran psikologi ini apa sih? Nah, pengukuran psikologi ini biasa kita sebut juga sebagai tes psikologi atau psikotes. Nah, tes psikologi itu seperti apa sih? Apakah teman-teman ada bayangan? Mungkin kita bahas aja kali ya. Biasanya, tes psikologi itu bisa kita bagi menjadi dua jenis, yaitu cognitive test dan non-cognitive test. Cognitive test itu contohnya seperti tes kecerdasan, di mana untuk mengerjakan tes ini kita membutuhkan proses berpikir. Jadi kita harus berpikir mana sih jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Sedangkan untuk mengerjakan non-cognitive test, kita tidak perlu berpikir. Contohnya seperti tes kepribadian, di mana semua jawaban bisa menjadi benar sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, kita udah tahu nih kayak banyak banget jenis tes psikologi. Kapan sih tes psikologi itu digunakan? Pertama, di bidang edukasi. Contohnya untuk seleksi masuk mahasiswa. Nah, apakah calon-calon mahasiswa ini mampu di universitas ini, di jurusan ini atau tidak? Biasanya digunakan seperti itu. Selanjutnya ada psikologi klinis. Biasanya digunakan untuk mengetahui kayak apakah terapi ini cocok untuk individu ini atau tidak. Untuk mengetahui contohnya seperti kecenderungan individu terhadap rentan stres misalkan atau seperti apa yang lainnya. Selanjutnya juga ada konseling. Ini juga sedikit mirip ya dengan psikologi klinis gitu. Untuk mengetahui apakah individu cocok dengan konseling seperti apa atau butuh treatment seperti apa. Nah, selanjutnya juga ada organisasi. Nah, organisasi ini biasanya digunakan untuk tes masuk ya. Apakah calon pegawai ini cocok nih dengan cara kerja dengan organisasi atau misalkan dalam organisasinya sendiri pun juga bisa kita untuk mengetes apakah karyawannya memiliki kepuasan kerja atau gimana pekerjaan pada para karyawan ini dilakukan dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada geriatrik. Nah, geriatrik ini untuk lansia. Biasanya, contohnya lansia-lansia mungkin yang terkena demensia, kita mau ngecek sisi kecerdasannya atau seperti apa, bisa juga. Terus juga dipakai di pemerintahan. Nah, biasanya ada nih untuk seleksi di dalam pemerintahannya juga ada psikotes-psikotes yang digunakan. Nah, kemudian ada penelitian. Nah, contohnya seperti skripsi. Skripsi kan kita melakukan penelitian ya. Nah, kita juga menggunakan tes-tes psikologi. Mungkin berbasis banyak sekali konstruk-konstruknya, tapi juga kita menggunakan tes psikologi juga bisa untuk penelitian ya. Nah, selanjutnya untuk pribadi sendiri. Di mana contohnya kita mau tahu nih kepribadian kita seperti apa sih? Nah, kita iseng-iseng atau misalkan bakat dan minat kita dan lain-lain. Nah, kita kan udah ngomongin nih tentang tes-tes psikologi itu apa aja dan kegunaannya apa aja. Nah, gimana sih cara membuatnya? Apalagi di ilmu psikometrik ini kan kita memang ngomongin gimana sih cara membuat alat ukur psikologi yang baik dan benar. Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menyusun tes psikologi? Pertama-tama nih, kita perlu tahu apa yang kita ingin ukur, apa psychological construct yang kita mau ambil gitu. Contohnya kecerdasan, atau kepribadian, atau mungkin emosi, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah kan apalagi konstruk-konstruk psikologi itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, makanya itu kita perlu cari dulu nih konstruk mana yang kita mau ukur. Nah, selanjutnya kita perlu identifikasi sample of behavior dari konstruk psikologi kita. Apalagi konstruk psikologi itu memiliki sifat intangible.
atau lebih mudahnya abstrak gitu. Kita tidak bisa melihat semua macam perilaku manusia pada konstruk tersebut. Makanya kita perlu melakukan sampling pada perilaku-perilaku sesuai dengan konstruk yang kita pilih. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kalau kita mengukur misalkan emosi sedih ya. Emosi sedih, gimana sih kita melihat orang itu sedih? Ciri-cirinya apa? Mengeluarkan air mata, hidung merah, mata merah, atau apa lagi ya? Banyak kan ya? Dan kita nggak bisa sebutin semuanya. Apalagi setiap orang juga kadang-kadang punya sifat yang beda. Ada yang mengeluarkan air matanya hanya 1 tetes, ada yang mengeluarkan air matanya mungkin lebih dari 2 tetes gitu ya. Kita tidak bisa hitung juga. Nah, makanya itu kita perlu melakukan sampling of behavior. Nah, setelah kita sampling nih behavior-behaviornya, kita perlu menyusun domainnya juga. Kita kelompokkan agar kita bisa menurunkan menjadi indikator yang lebih spesifik. Ingat ya, kalau misalkan ada sebuah konstruk, nanti akan diturunkan menjadi domain dan diturunkan lagi sebagai indikator. Indikator itu adalah perilaku spesifik pada konstruk tersebut. Nah, setelah informasi-informasi ini kita udah kumpulkan, kita bisa buat nih test specification. Nah, ini yang kita akan jadikan pegangan dalam membuat alat ukur kita. Nah, setelah kita membangun test specification, kita juga menyusun item-item atau yang kita sebut dengan item construction. Nah, apa aja sih di dalam item construction? Kayak kita bikin apakah pertanyaan-pertanyaan dalam alat ukur kita itu pilihan ganda, benar salah, esai, atau misalkan menggunakan skala dari 1 sampai 4, 1 sampai 6, atau yang lain-lainnya. Banyak sekali jenis-jenis item yang nanti akan kita pelajari. Nah, setelah itu kita menyusun nih item-itemnya. Nah, kita perlu tahu dong apakah item kita ini bagus atau enggak untuk digunakan. Nah, tahap ini kita sebut sebagai item analisis. Jadi, kita menganalisa item-item ini apakah layak digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya kita udah punya nih susunan-susunan item-item yang baik. Kita mau tahu dong, apakah item-item ini secara keseluruhan sudah mengukur konstruk yang kita ingin ukur atau belum. Nah, tahap ini kita lakukan dengan nama validity. Kita mau ngecek apakah alat ukur kita sudah mengukur konstruk emosi sedih atau belum. Apa jangan-jangan dia mengukur emosi yang lain juga. Apalagi emosi sedih, senang. Itu kan bisa beririsan ya. Kayak misalkan dibilang mengeluarkan air mata. Apakah orang senang juga bisa mengeluarkan air mata? Bisa juga dong. Dia menangis sampai karena kesenangan, jadi dia menangis. Bisa juga dong. Nah, makanya itu kita perlu mengukur validity-nya. Nah, selanjutnya, kan tadi kita ngomongin bahwa kita menyampling behavior, kita menyampling perilaku-perilakunya. Nah, kita mau ngecek dong, apakah kita memiliki sampling error pada alat ukur kita. Nah, kita cek di tahap probabilitas. Nah, kita mengecek apakah alat ukur kita memiliki error, sebesar apa sih errornya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ini semuanya, nah kita membuat standardization, di mana gimana sih cara mengukur skor-skor yang kita sudah dapatkan. Apakah kita menggunakan kategori nanti untuk bilang, oh ini orang sedihnya tinggi, oh ini sangat sedih, sangat tidak sedih, atau bagaimana, terserah kalian. Atau kalian menggunakan ini untuk membandingkannya dengan alat ukur lain. Bisa juga. Nah, itu tergantung dengan tujuan alat ukur kalian. Nah, maka itu kita bisa simpulkan nih, apa sih tes psikologi? Nah, tes psikologi itu merupakan sebuah prosedur sistematis. Ya, tadi kita udah sebutin ya, prosedurnya banyak banget. Untuk mendapatkan samples of behavior yang relevan dengan fungsi kognitif, afektif, atau interpersonal. Dan digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sampel tersebut sesuai dengan standar. Nah, inilah arti tes psikologi itu. Nah, dari penjelasan ini, jadi teman-teman tahu ya bahwa memang ilmu psikometrik itu
ngomongin seputar tes psikologi aja. Dari apa itu tes psikologi, sampai cara pembuatannya, dan sampai kita tahu tes psikologi yang baik dan benar itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, mungkin untuk detail-detailnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa!